Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Selamat pagi anak-anakku sekalian. Harapan saya kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, juga keluarga di rumah semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, di kelas 9 kita akan melanjutkan materi pelajaran bahasa Inggris dalam PJJ kita pada kesempatan kali ini. Dan beberapa waktu lagi memang kalian akan mengikuti midterm test, penilaian tengah semester. Jadi sejauh mana selama 3 bulan kemarin kalian bisa menerima, memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kalian, termasuk adalah dalam pelajaran bahasa Inggris. Insyaallah untuk minggu depan kalian sudah ikut namanya penilaian tengah semester. Apalagi buat kalian di kelas 9, waktunya berjalan sangat cepat ya. Jadi beberapa waktu lagi setelah PTS ya, kemudian semester awal kalian semester 5 ya. Kemudian semester 6-nya tidak ada ulangan semester 6, kalian langsung masuk pada ujian. Semester 6-nya nanti diambil nilainya dari nilai harian kalian. Jadi sudah sangat cepat ya, kalian akan meninggalkan ya sekolah ini. Jadi waktunya berputar begitu cepat, makanya manfaatkan waktu yang diberikan, kesempatan yang diberikan, karena dia tidak akan berulang. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anakku, di kelas 9 kalian masih berkutat dengan satu bagian dari materi pelajaran bahasa Inggris di kelas 9 yang luar biasa, yang lumayan harus jeli belajarnya, yang harus tekun belajarnya, yaitu mengenai label. Dan ini sesuatu yang penting buat kehidupan sehari-hari kalian. Jadi karena nanti kita produk itu kan akan persaingan bebas, semua produk akan masuk dari luar negeri, dan biasanya petunjuknya itu ataupun sesuatu yang berkaitan dengan produk itu keterangannya dalam bahasa Inggris. Nah ini yang membuat kalian mau tidak mau harus mempersiapkan diri ya. Tidak bisa tidak ya, tidak bisa tidak. Baik, di halaman 35 itu ada beberapa kata activity 3. Itu kata-kata yang nanti akan kalian gunakan di halaman 37 ya, 37 ya, dan 36 tentunya. Itu ada ingredient. Ingredient itu bahan-bahannya ya, isi dari sebuah produk, bahan-bahannya. Kemudian relief ya, untuk mengobati, melepaskan ya. Ada simptom, ada prescription ya, ada pregnant, ada to chew. Nah ini kalian bisa, masa pananang yang nanti semua memberikan. Nah sekarang kalian translate itu, cari di di kamus bahasa Inggris di handphone kalian atau nanti di Google arti kata-kata tersebut. Nanti kalian bisa pakai di halaman 36. Jadi activity 4 itu ada Rexall, Ultra Strength, Antacid Juice, kalsium karbonat ya 1000 mg ya. Kemudian assorted fruit flavor ya, bermacam-macam rasa buahnya macam-macam ya. Kemudian chewable tablet, sudah dijelaskan. Chewable tablet adalah tablet kunyah ya, bisa dikunyah seperti permen ya. Nah itu banyak rinciannya. Pak Nanang bahas dulu di halaman 37 learning materialnya, short function tag label. Nah apa itu label? Di sini akan dijelaskan perlahan tapi pasti apa itu label dalam bahasa Inggris. The text in activity 4 is label of chewable tablets ya. Jadi bacaan di tugas 4 di halaman 36 adalah label dari tablet kunyah ya, keterangan kertas yang menempel pada tablet kunyah. It's so information, label tadi menunjukkan so informasi in detail, secara rinci, about the product, tentang barang tersebut, tentang produk itu. By understanding the label, dengan memahami label tersebut, we can understand, kita akan mengerti how the product is consumed, bagaimana produk itu, bagaimana obat itu dimakan atau dikonsumsi, digunakan. A label usually consists of the following element.
Label biasanya terdiri dari beberapa elemen berikut, ya, beberapa bagian berikut. Apa aja label isinya? Kertas itu isinya apa aja? Atau keterangan itu biasanya apa aja labelnya? Yang pertama, brand of the product. Brand, apa brand? Ya, merek. Ya, jadi pabrik pembuatnya, merek. Ini kan kalau barang-barang yang branded namanya barang-barang bermerek. Ya, seperti kalau kita biasanya anak-anak muda sangat kenal dengan Adidas, Nike, ya, Reebok, ya, New Balance, ya, itu yang sepatu standar yang kalian gunakan. Ya, itu namanya brand, ya, of the product. Nah, kemudian yang kedua, name of the product. Nama produknya apa? Jadi pabriknya apa, kemudian produknya apa. Pabrik banyak mengeluarkan barang-barang produksinya. Ya, nggak cuma obat. Seperti yang kita kenal ada biasanya tuh OT, orang tua, terus Mayora, ya, itu banyak produknya. Danone, ya, Danone itu yang menggurita, ada minuman, ada makanan Danone, ya, yang biasa produksi Aqua, itu kan Danone. Nah, itu brandnya, ya. Kemudian description of the product, rincian atau penjelasan dari produk itu. Penjelasannya, deskripsi, gambaran ini barangnya apa. Kemudian content or amount the product, ya, contents, ya, or amount, ya, isi dan jumlah dari produk tersebut. Kemudian yang number 5, ingredient of the product, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produksi barang tersebut. Dari apa aja misalnya, ya. Ini kan penting juga buat kita, apalagi kita sebagai seorang muslim, kita sangat harus berhati-hati dalam menggunakan sesuatu yang kita pakai, apalagi yang kita konsumsi. Jangan sampai di sana mengandung unsur yang diharamkan oleh agama, seperti alkoholnya ada, kemudian ya mengandung ada kadar babi dan yang lainnya. Itu yang tidak boleh, ya. Nah, ini menjadi perhatian buat kita. Jadi ingredient of the product, bahan-bahannya apa yang digunakan, ya, sehingga barang tadi baik untuk tubuh kita. Kemudian number 6, direction for instruction about the product, petunjuk, ya, atau instruksi dari produk itu. Direction for consumption, jadi petunjuk mengkonsumsinya, ya, petunjuk mengkonsumsinya. Jadi aturannya. Ini biasanya, ya, aturan pakai. Kalau kita bilang bagaimana cara mengkonsumsinya, bagaimana cara memakainya, tidak boleh terlalu sedikit, tidak boleh terlalu banyak. Kalau tidak sedikit otomatis juga tidak akan berguna, tidak akan berhasil. Terlalu banyak akan membahayakan tubuh, ya. Kemudian nomor 6, direction for storage of the product, ya, petunjuk untuk menyimpan barang tersebut. Ya, ada yang harus di dalam kulkas biar dia tidak cepat basi atau beracun. Kemudian ada yang jangan suhunya terlalu panas, ada yang bahkan memang di tempat yang tempat-tempat yang di spesial ditempatkan khusus. Biasanya itu, ya. Biasanya yang paling yang paling rawan adalah mengenai suhu. Karena memang apalagi kalau seperti yang di dalamnya itu ada bakteri-bakteri bagus seperti minuman prebiotik, seperti saya sebut produknya Yakult, itu harus disimpan di tempat yang dingin karena di sana di dalam ada prebiotik, ada bakteri yang baik untuk tubuh kita. Bakteri nggak semuanya jelek, seperti kita vaksin itu kita dimasukkan bakteri, ya, bakteri untuk melawan virus yang akan masuk dalam tubuh kita, berantem. Jadi kita punya penangkalnya, itu bakterinya, ya, itu secara teori kesehatannya. Jadi, ya, nyimpannya di mana? Di suhunya, di tempat apa, ya. Paling kalau obat biasanya kan jauhkan dari jangkauan anak-anak kecil agar tidak dikonsumsi oleh mereka, dikiranya makanan nanti apalagi tadi kalau cium tablet itu seperti vitamin. Oke. Expire date of the product, ya, expire date, ya, tanggal kadaluarsa dari produk tersebut, sampai kapan produk itu bisa dikonsumsi atau bisa dimakan, ya. However, drug or medicine has different element of as follow. Namun demikian, kalau obat-obatan biasanya tadi makanan, ya, obat-obatan biasanya mempunyai elemen yang berbeda. Berikut, ya, seperti brand of the drug, merek obatnya berbeda. Kemudian name of the drug, nama obatnya juga berbeda-beda. Description, penjelasan juga berbeda. Content amount, jumlahnya juga berbeda. Use, ya, penggunaannya. Direction for use and dosage. Nah, ini ada direction for use, petunjuk penggunaan dan takaran dosage, ya, ada yang 1 tablet, 2 tablet, 3 kali sehari, ya. Kemudian yang 1 sendok, ya, 1 sendok teh, 1 sendok makan, 1 sendok pasir, yang besar itu
yang dipakai ya. Oke. Kemudian nomor 7 direction for storage ya, tadi petunjuk penyimpanan. Yang terakhir sama expired date, yaitu tanggal kadaluarsanya. Nah, ini yang harus diperhatikan. If you can find the expired date on the label, jika kamu tidak menemukan tanggal kadaluarsa atau ya tanggal kadaluarsa di labelnya ya, di kertasnya, please check other part. Periksa bagian-bagian yang lain of the product dari barang tersebut. For example, sebagai contoh, on the cap bisa jadi ditutup bagian atas tuh. Ada di atap ya, kadang-kadang ditulis ditutupnya. Itu kita perhatikan karena penting sekali kadaluarsanya. Ya. Kemudian ditutupnya. Kemudian di mana lagi? On the seal. Seal itu segelnya. Ada kertas yang nanti kita buka untuk penutup. Kayak gas itu ada segelnya, ya. Ada kertas yang menutupinya kecil yang nanti kita buka, kita sobek, itu segel. Ya, kertas pelindungnya. On different side of the package atau di bagian lain dari pak itu, dari bungkus itu. On the neck or at the bottom of the bottle atau di leher. Ya, di leher di leher or the bottom of the bottle, bisa di lehernya kalau botol itu, atau bisa di bagian bawahnya, di balik botolnya itu lihat nanti ada tanggal expire-nya. Luar biasa. You must check label of drug. Kamu harus memeriksa label daripada obat-obatan tadi. Food, makanan juga. Or drink atau minuman. Thoroughly, ya, secara menyeluruh, periksa. And not consume them when the label element are incomplete. Dan jangan dimakan jika labelnya, ya, kertas bungkusannya sudah tidak lengkap lagi. Bagian-bagiannya sudah tidak lengkap, sudah rusak. Jangan-jangan tadi, terutama kadaluarsanya nih, sudah tidak terlihat lagi. Ya, you should choose drug. Kamu harus pilih obatnya. Ya, food or drink. Kamu harus pilih obat atau pilih makanan atau minuman, or other kind of product with complete label, atau produk-produk lainnya dengan label yang lengkap, keterangan yang lengkap. Jangan sepotong-sepotong, nanti membahayakan. Ya, membahayakan kesehatan kita, membahayakan tubuh kita. For your health and safety, ya, untuk kesehatan kita, health and safety, dan keselamatan. Ya. Jadi satu, use positive and negative imperative sentence. Nah, biasanya label itu menggunakan positive and negative imperative sentence. Ya, kalimat-kalimat positif, kalimat berita, pemberitahukan. Yang baik digunakan sekian-sekian. Kemudian ada kalimat kalimat negatif imperatif, kalimat larangan. Jangan jauhkan atau jangan diminum, ya, berlebihan. Nah, itu ada namanya kalimat negatifnya. Use declarative sentence. Deklaratif sama dengan kalimat positif, pernyataan. Use modal auxiliary common use on label N. Jadi menggunakan kata bantu, modal auxiliary. Kemudian terakhir use singular and plural noun, menggunakan kata kerja bentuk tunggal dan kata kerja bentuk banyak. Nah, kemudian di halaman 37, nah ini yang tugas kalian untuk menjawab 1 sampai 10. What is the flavor of the product? Produk itu rasanya apa? Di gambar nomor 4 tadi, yang di halaman 36. Itu rasa apa? Rasain deh. Ya, flavornya. How do people consume the product? Bagaimana orang mengkonsumsi produk itu? Caranya bagaimana? Nomor 3, how many tablet does the product contain? Berapa tablet produk itu berisi? Jumlahnya. What does on package the product mainly contain? Ya, jadi apa yang ada, apa yang menjadi isi utama dari produk tersebut? Ya, apa isinya? Who will consume the product? Siapa yang mengkonsumsi produk itu? Ya, itu ya penjelasannya. Kemudian who is not permitted to consume the product? Siapa yang tidak diizinkan, nggak boleh untuk mengkonsumsi produk tadi di halaman 36. Why should people consult a doctor, pharmacist before consuming the product if they also take prescription drug? Apa yang harus dilakukan? Mengapa seseorang harus berkonsultasi dengan dokter atau ahli obat, ya, sebelum mereka mengkonsumsi produk itu, jika mereka sedang menggunakan obat resep dokter? Jadi sedang menggunakan obat juga, kemudian pengen makan obat itu, bagaimana? Dikonsultasikan. Why must we not take more than 7 tablet in 24 hours? Kenapa kita tidak boleh makan, ya, lebih dari 7 tablet dalam 24 jam? Jadi satu hari semalam nggak boleh lebih dari 7 tablet. Wah, jadi maksimal 7, ya, nggak boleh berlebihan. Kenapa? Why must we not use the product if it's printed, seal, under cap is broken or missing? Kenapa kita tidak boleh menggunakan obat itu kalau
tutupnya, segelnya sudah hilang, sudah rusak. How should we keep the product? Gimana cara menyimpannya? Ada aturan menyimpannya di samping. Oke nak, ya dibaca lagi, kemudian diisi di activity 5-nya. Berharap kalian bisa lebih baik lagi untuk pelajaran bahasa Inggris pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.